Kisah sang jenderal yang tak pernah kalah, tapi dipecat tanpa kesalahan pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, tepatnya Khalifah kedua, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terdapat seorang tokoh militer luar biasa dalam barisan umat Islam. Dialah sosok panglima perang yang ditakuti musuh, disegani sahabat, dan dikagumi oleh setiap pasukan yang pernah dipimpinnya. Namanya abadi dalam sejarah Islam sebagai seorang pejuang yang tak pernah mencicipi kekalahan di medan laga. Sejak masa ia masih memimpin pasukan Quraisy hingga setelah ia memeluk Islam dan berjuang di barisan kaum muslimin. Itulah Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Namanya selalu menggema kemanapun ia pergi. Penduduk, pasukan, hingga para sahabat menjulukinya dengan berbagai sanjungan. Sorakan-sorakan semangat mengiringinya. Hidup Khalid, hidup sang panglima, hidup pedang Allah yang terhunus. Gelarnya bukan sembarangan, melainkan diberikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Piawaiannya di medan perang tak terbantahkan. Dalam sebuah pertempuran, ia pernah menghadapi pasukan Bizantium yang berjumlah luar biasa, 240.000 orang, sementara jumlah pasukan muslim yang beliau pimpin kala itu hanya 46.000. Tapi kekuatan dan strategi brilian dari Sayyidina Khalid bin Walid mengubah segalanya. Dengan kecerdikan mengatur siasat, peperangan yang berat itu berhasil dimenangkan, tentunya dengan izin Allah. Musuh tunggang langgang melarikan diri, tak kuasa menghadapi taktik sang jenderal. Beliau memang luar biasa, bukan hanya ahli dalam strategi dan menguasai berbagai senjata. Ia juga seorang penunggang kuda yang piawai. Karismanya di hadapan pasukan membuatnya dihormati sekaligus dicintai. Namun yang lebih mengagumkan, beliau tetap rendah hati dan lapang dada meskipun namanya harum di seluruh jazirah. Namun sebuah peristiwa yang menggetarkan terjadi saat Khalid bin Walid sedang berada di medan perang memimpin pasukan di garis depan. Tiba-tiba datang seorang utusan dari Madinah. Utusan tersebut membawa sepucuk surat dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Isi suratnya sangat singkat namun menohok. Dengan ini saya nyatakan bahwa Khalid bin Walid dicopot dari jabatan sebagai panglima perang. Segera menghadap. Kabar itu membuat dada sang jenderal bergejolak. Ia tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, apa salahku? Kesalahan apa yang telah kuperbuat hingga dipecat saat sedang berjuang di jalan Allah? Namun sebagai seorang muslim sejati yang taat kepada pemimpinnya, beliau tidak membantah ataupun membangkang. Dengan besar hati, Khalid menyerahkan kepemimpinan pasukan kepada penggantinya, lalu segera bersiap untuk menghadap sang khalifah. Setibanya di Madinah, Khalid masuk ke hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Ia mengucapkan salam dengan nada tegas namun hormat. Assalamualaikum wahai Amirul Mukminin. Langsung saja, saya tanyakan, apakah benar saya diberhentikan? Sayyidina Umar menjawab salam itu dan membenarkan apa yang tertulis dalam surat. Waalaikumsalam warahmatullah. Benar Khalid. Khalid semakin ingin tahu. Wajahnya menunjukkan kesungguhan, bukan marah. Bukan memberontak, tapi ingin mengerti. Jika saya memang dipecat, saya menerima. Itu hak Anda sebagai pemimpin. Tapi izinkan saya bertanya, apa kesalahan saya? Sayyidina Umar memandangnya dengan tenang. Kamu tidak bersalah, Khalid. Khalid mengernyitkan dahi, penuh tanda tanya. Kalau saya tak salah, lalu mengapa saya diberhentikan? Apakah saya tidak layak memimpin pasukan? Dengan suara tegas namun penuh hikmah, Sayyidina Umar menjawab, engkau adalah panglima terbaik di zaman ini. Pertanyaan Khalid belum juga terjawab secara utuh. Kalau begitu, kenapa saya dipecat wahai Amirul Mukminin? Maka Sayyidina Umar pun menyampaikan alasannya. Sebuah jawaban yang sangat dalam, bukan tentang politik, bukan karena prestasi, tapi soal ketakwaan dan penjagaan diri dari bahaya pujian manusia. Khalid, engkau luar biasa, engkau tak pernah kalah. Setiap kali nama Khalid disebut, orang memujamu, masyarakat mengagungkanmu, prajurit memuliakanmu. Satu kata buruk pun tak pernah terdengar tentangmu. Tapi Khalid,
engkau tetaplah manusia biasa. Terlalu banyak pujian bisa menumbuhkan rasa sombong yang tak disadari, dan Allah sangat membenci kesombongan, meski hanya sebesar biji zarah. Aku takut rasa itu menjeratmu, maka aku pecat engkau bukan karena engkau tak mampu, tapi karena aku mencintaimu dan ingin menjagamu. Maafkan aku, wahai saudaraku. Aku ingin engkau sadar bahwa bahkan di hadapan Umar saja engkau tak bisa berbuat apa-apa, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Mendengar penjelasan itu, hati Khalid bergetar hebat. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia langsung mendekap Sayyidina Umar dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur. Terima kasih wahai Amirul Mukminin. Terima kasih saudaraku. Bayangkan, dipecat tanpa kesalahan namun tetap mengucapkan terima kasih. Sebuah jiwa besar yang sulit dicari bandingannya. Yang lebih hebat lagi, setelah dipecat, beliau tidak pensiun dari jihad. Beliau kembali ke medan perang, tapi bukan sebagai panglima lagi. Beliau kini hanya prajurit biasa, dipimpin oleh orang yang sebelumnya adalah bawahannya. Melihat itu, beberapa tentara bertanya dengan heran, "Wahai jenderal, mengapa engkau masih ikut bertempur? Padahal engkau sudah tidak lagi menjabat panglima perang." Khalid menjawab dengan jawaban penuh iman dan ketulusan, "Aku berperang bukan karena jabatan, bukan karena Umar, bukan karena nama. Aku berperang hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Begitulah sosok Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, seorang panglima yang tak pernah kalah dalam pertempuran. Namun yang lebih penting, ia juga tak pernah kalah dari hawa nafsunya sendiri. Gelar pedang Allah yang terhunus tidak hanya karena ketajaman senjatanya, tapi karena keteguhan hatinya dalam menjaga niat dan keikhlasan.